Shalom, senang sekali kita kembali lagi bersatu teduh berkemenang di pagi hari ini. Sebelum kita beraktivitas, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur untuk kebenaran Engkau memberikan satu kesempatan untuk kami boleh hidup, dan di pagi hari kami akan berjalan bersama Engkau dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun kami dan kami akan mendengarkan kebenaran firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, senang sekali kita kembali bersatu teduh berkemenangan. Di bulan ini kita sedang bahas tentang divine calling. Dengan kita di pagi hari kita akan belajar bersama-sama dengan subtema hidup di dalam kekudusan. Bapak Ibu, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab kamu kudus. Bapak Ibu Saudara, kita sedang ada di abad ke-21 dengan semua internet, bahkan semua teknologi yang dimana kita sangat cepat untuk mendapatkan informasi dari berbagai informasi, dan kita sangat cepat untuk jatuh ke dalam dosa Bapak Ibu Saudara. Dan bagaimana kita menghidupi kekudusan itu Bapak Ibu? Yang pertama adalah kita kembali kepada Tuhan untuk bagaimana kita menghidupi kekudusan itu dengan cara merenungkan kebenaran firman Tuhan, membaca Alkitab. Bahkan ketika kita bertobat atau ketika kita jatuh di dalam dosa, kita bangkit lagi, kita kembali kepada Tuhan untuk menghidupi kekudusan itu Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat di dalam Yesaya pasal 6 ayat yang ketiga, berbunyi demikian, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari Yesaya pasal 6 ayat yang ketiga ini, konteksnya di mana Yesaya dipanggil dari Tuhan untuk bagaimana dia melihat Tuhan yang malaikat di mana mereka berkumpul dan berseru kepada Tuhan. Dan di situ ada 3 kali kudus, kudus, dan kuduslah. Ya, di mana Tuhan adalah kudus. Jadi dia tidak sama dengan kita ya, seperti manusia. Dia tidak berbuat dosa, tapi dia kudus. Bagaimana kita tarik dari situ dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, yang pertama adalah dia adalah kudus, berarti kita dipanggil untuk bagaimana kita harus hidup di dalam kekudusan itu. Caranya adalah melakukan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita melakukan dosa, ketika kita jatuh di dalam dosa, kita bangkit lagi, kita kembali lagi kepada Tuhan untuk melakukan kekudusan itu. Karena tidak ada cara lain untuk kita bisa hidup di dalam kekudusan. Ketika dunia memberikan tawaran dengan banyak hal, kita harus kembali kepada Tuhan untuk kita menghidupi kekudusan itu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya kita akan melihat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari ayat ini, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Roma bahwa dunia ini punya standar yang dimana bebas untuk kita melakukan kompromi. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita harus membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena tidak semuanya baik. Maka perlu untuk kita membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang tidak baik. Maka kita perlu mengambil yang baik untuk kita kembali kepada Tuhan. Karena dunia ini banyak sekali bisa membawa kita ke dosa. Maka kita harus membedakan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita merenungkan kebenaran firman untuk kita bisa peka terhadap dosa-dosa. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga adalah kita melihat di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14,
berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusanmu, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat. Bapak Ibu Saudara, kalau ayat ini kita tidak bisa melihat dengan Tuhan secara kasat mata, tetapi kita menghidupi kekudusan itu dengan damai, dengan hubungan kita pribadi dengan Tuhan, dan kita menjadi saksi bagi sesama kita untuk melakukan kekudusan itu sendiri. Bapak Ibu, saya mengambil satu ilustrasi yang dimana kita memakai baju putih, yang dimana baju itu bersih. Ketika kita berada di suatu tempat yang kotor, pastinya kita berhati-hati untuk jangan sampai kena noda baju yang kita memakai. Nah, itu juga seperti itu juga dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berada dimanapun kita berada, dimanapun kita hidup, kita harus berhati-hati dalam kehidupan kita supaya kita tidak bernoda seperti baju yang tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, di pagi hari ini saya mengajarkan kepada Bapak Ibu dan bahkan semuanya bahwa kita harus hidup di dalam kekudusan, untuk bagaimana kita menjaga diri dengan kita punya kehidupan, kita punya karakter dan sifat kita untuk menghidupi kekudusan itu dengan firman Tuhan, melakukan bersaat teduh untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, di sini kesimpulannya, hidup kudus bukan berarti kita sempurna, tetapi kita terus belajar hidup benar-benar dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tidak menjadi orang yang sempurna, tetapi orang yang mau hidup taat dan mau berubah. Jadi kebenaran firman Tuhan di pagi hari mengajarkan kita bahwa kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, adalah hidup kudus seperti Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu di pagi hari ini terus melakukan kekudusan itu dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Oke, sebelum kita beraktivitas di pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami sangat bersyukur dengan kebenaran firman Tuhan yang sangat menegur kami dalam setiap kehidupan kami. Bagaimana kami menghidupi kekudusan itu dengan firman Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk terus kami tidak mengkompromi dengan dunia ini, tapi kami mau hidup seperti Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami terus kami bersama dengan Engkau dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Terima kasih Bapak yang baik, kami akan beraktivitas sepanjang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.